selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama Nyai Satria. Melanjutkan siang tadi, kalian sudah Nyai ajak untuk jalan-jalan sampai akhirnya Nyai kembali menerima tantangan dari salah satu sahabat subscriber yang sudah mengirimkan ke redaksi Nyai untuk memasak di area pendopo lawasnya. Dan di sini Nyai sudah mempersiapkan semuanya setelah kita sama-sama tadi menghabiskan waktu ya guys. Tetap ikuti terus Nyai Satria dan jangan pernah di skip. Dan selalu Nyai Satria ingatkan untuk selalu like, comment, and subscribe. Oke guys, sahabat Nyai semuanya. Akhirnya Nyai sudah sampai di rumah Kang Aden. Dan mau tahu gimana nanti prosesnya memasak, kita temui dulu, kita minta izin sama Kang Aden. Oke guys, kita samperin Kang Aden ya, kita sudah ada di depan rumahnya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga. Ini dengan Kang Aden ya yang sudah mengirimkan undangan untuk Nyai ke rumah Kang Aden di redaksi kami ya. Benar sekali. Gini Kang Aden, minta maaf, saya minta waktunya sebentar untuk Kang Aden untuk bisa melanjutkan undangan dari Kang Aden. Boleh, silakan masuk. Terima kasih. Mohon maaf ya Kang Aden, dari redaksi kami mengganggu waktu Kang Aden, mengganggu waktu istirahat. Boleh saya tanya sedikit tentang rumah ini? Dan saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Jadi sejarah rumah ini dulu emang dari peninggalan orang tua. Iya. Sejarahnya dari peninggalan orang tua. Dan saya juga tertarik, penasaran. Iya. Makanya mengundang Nyai untuk datang mengeksplor rumah ini. Ya Akang, tadi sekilas saya lewat itu juga terasa sudah klik gitu loh. Kayak ada kesan unik di sini. Kayak apa tembok juga kayak apa ini namanya yang di pintu itu apa? Oh, gembok ya. Iya, nah itu yang atas itu ada ukir-ukiran lama sekali kayaknya ya. Ini dari tahun berapa ini Akang? Apa sudah ada renovasi berapa kali gitu? Itu mungkin dulu ayah kita kurang tahu dapatnya dari mana, tapi emang dari tahun pembuatannya udah tua antara 1917 sama 1918. Jadi emang papa juga emang seneng hal unik, antik dan kesederhananya, mungkin dibuat kayak suasana di Jawa Barat di Bandung. Oh, berarti Akang Ade dan ini asli dari Jawa Barat ya? Asli Bandung. Oh, oke. Makanya di sini ada seni klasiknya di situ. Terus selain keunikan rumah ini, Akang mengundang Nyai memasak di sini kan. Akang tahu konsepnya itu kita memasaknya di tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang mungkin ada mistiknya. Apa di sini juga sering terjadi penampakan atau hal-hal yang di luar logika gitu apa? Di sini khusus emang angker juga sahdu, ditambah sahdu, suasana klasik sahdu ya, kan, iya. kayak semesta alam. Jadi emang sejarah dulu ini hutan terus ada pohon-pohon besar. Dan emang pernah kejadian dulu waktu rumah masih kosong, jadi belum ada pintu-pintu, sempat naruh kayu-kayu jati. Dan waktu itu ada sempat cerita emang ada yang mau ngambil, pencuri, tapi akhirnya kabur, nggak tahu melihat apa. Oh begitu. Oke Akang, kalau pengalaman pribadi sendiri dari Akang pernah juga nggak mungkin dari cerita ibu atau papahnya Akang melihat sesuatu atau penampakan sesuatu di sekitar rumah Akang? Pertanyaan yang bagus. Saya sebut kopi dulu. Siap. Kalau ceritanya emang
mungkin belum belum pernah merasakan. Saya juga sendiri belum pernah merasakan, tapi pernah kejadian memang antara jam itu masih belum terlalu malam, jam 9 itu dari tetangga apa itu pernah melihat bermacam-macam. Iya. Jadi hampir 1001 jenis makhluk halus itu mungkin Terlihat di ngumpul sini. di sini. Oh, siap. Ini juga kok terasa auranya juga gitu loh. Saya masuk ke sini auranya itu ada sesuatu yang langsung grek gitu ke apa ya, ke leher saya itu udah, padahal ini masih di tempat yang terang ya Kang ya, tapi saya sudah merasakan merinding dan bulu kuduk berdiri ini. Emang kalau ada yang punya kelebihan mungkin bisa merasakan. Pernah juga waktu itu ada tamu temen cewek itu sampai mau masuk pagar, apalagi mau masuk rumah itu nggak berani, sampai akhirnya juga nggak sampai masuk rumah. Oke, akan sangat menarik sekali sehingga pas banget ke konsep awal Nyai Satria dapur malam. Jadi di sini Nyai Satria menemukan hal-hal yang pingin Nyai Satria gali gitu loh Kang. Bisa diceritakan ada penampakan-penampakan atau kejadian yang lain lagi Kang? Pernah kejadian jam 9 malam. Iya. Itu dari tetangga-tetangga sendiri yang cerita, yang sempat cerita. Jadi ada yang pernah ngeliat mungkin karena ada beberapa pohon-pohon besar, ada yang ngeliat tanpa kepala, Seram. ngeliat yang putih-putih. Dan saya sendiri pernah pada saat istirahat di kamar atas pernah emang langsung itu cewek itu turun sampai Teriak-teriak. sampai ngekek, saking temen-temen tuh saking takutnya sampai nggak bisa bergerak dan nggak bisa berkata apa-apa. Besok pas sudah di kampus baru dia cerita, itu teman saya yang kejadian. Ada tetangga yang ngeliat kayak kera putih nongkrong di Atap. pojokan. Audio. Ada yang lewat ke bawah apa ke atas, ada penampakan. Ya ada beberapa yang mungkin dari tetangga sendiri yang cerita. Tadi Nyai juga opening di depan itu juga ada semak-semak belukar, itu ada kayak apa ya, hawa dingin yang terasa ini sih menerpa Nyai, jadi langsung merinding bulu kuduk. Oh memang berarti di pojok sana ya? Tadi Nyai merasakan betul di situ auranya yang ada di satu pojok itu dulu bekas pohon-pohon besar. Sempat juga mungkin ada tah hitam atau ada sejenis naga gimbang atau apa, pernah juga ada yang cerita seperti itu. Tapi di sini saya lihat apa ya, akan tadi ada gazebo lama ya, yang mungkin kurang terawat itu ya Kang ya. Terus ada beberapa apa ya, apa Akang juga mempunyai komunitas teman yang mungkin sering datang ke rumah Akang mungkin? Pertanyaan yang bagus. Jadi ceritanya begini. Gazebo itu emang dulu rapi, tapi karena saya waktu itu perjalanan keluar kota, saya silaturahmi ke saudara-saudara buyut luhur sampai saya tinggal sebulan 2 bulan, dan ini posisi lampu mati sama sekali. Dan pada saat saya pulang, tahu emang gendeng-gendeng atap-atap udah berserakan, apa mungkin ada angin yang bertiup terlalu kencang, apa emang karena pengaruh sebenarnya tempat kalau nggak ditempatin itu sebagus-bagusnya, semodern-modernnya, sekuat-kuatnya pasti dia akan hancur karena mungkin nggak ada yang rawat, nggak ada yang rawat, nggak ada yang menjaga. Betul ya, siap. Oke Aka, untuk terima kasih untuk semua penjelasannya. Nanti Nyai minta tolong diantar keliling rumah ini ya Kang ya.
Kalau Boleh, boleh Kak. mohon izinnya, terus Saya Nyai akan mencoba memasak tertarik di area pendopo itu. itu yang saya tunggu. Oke Nyai, kalau Nyai udah benar-benar siap, saya antarkan ke tempat. Terima kasih. Monggo Nyai. Iya, Kang. Oke Nyai. Silakan Nyai duduk. Eh, Akang ini benar ya gazebo tempat yang tadi Akang ceritakan, yang sering adanya penampakan dan gangguan-gangguan mistis yang di luar logika itu ya kan? Benar sekali. Yang di bawah ini dulu ada pohon mangga golek, di tengah pohon apokat, di samping sini pohon mangga romanis, apa mangga mana lagi. Yang di pojok dulu di pohon mangga itu, di pojok mungkin ada hitam, ada yang pernah ngeliat pas lagi turun, apa pas lagi naik, mungkin pas malam-malam ada yang ngeliat sosok hitam, ada yang ngeliat sosok putih. Kalau yang di apokat ini dulu ada penunggunya Nogo Gimang, apa Nogo pendek, dengar-dengar pernah ada cerita. Tapi mungkin setelah ditebang mungkin kabur kemana nggak tahu. Bisa diceritakan lagi suasana atau jam-jam tertentu atau apa penampakan-penampakan itu terjadi di sini? Kalau jam belum bisa dikondisikan, tapi emang mungkin sebenarnya belum terlalu malam juga. Kalau mungkin bener pas ada yang ngeliat, mungkin bisa ngeliat. Biasanya ada anak-anak kan yang masih lugu polos, kadang pas pas turun ke bawah mungkin yang ngeliat sosok hitam apa sosok putih. Terus di sini juga emang dulu ada pohon mangga, pohon apokat, pohon mangga romanis juga. Ya mungkin yang sering dilihat di pohon mangga golek gitu, yang ada sosok hitam atau sosok putih. Terus kalau yang di apokat sendiri ada yang pernah cerita Nogo Gimang. Makanya di sini kayak terasa aura negatifnya itu berkumpul di daerah sini ya Kang ya. Ini yang cocok buat Nyai memasak. Ya nanti tolong dibantu ya Kang untuk minta izin sama yang penunggu-penunggu di sini biar nggak ada gangguan saat Nyai memasak sampai selesai. Oh, ya, kalau izin tetap sambil wilayah. Izin sambil rumah. Nah, yang jelas mungkin sambil rumah. Siap, 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 siap. Terus paling paling yang lain saya pengen ngeliatin aja Pak. Siap. Gitu, semoga nggak ganggu nggak apa. Siap. Oke Kang, kayaknya sudah cukup jelas buat Nyai. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini juga sudah menunjukkan waktu jam 1 malam. Kayaknya pas untuk momennya Nyai memasak. Ini Nyai sudah merinding-merinding dengan apa ya cerita dari Akang itu sudah ini menari-nari di pelupuk matanya ini. Seakan-akan Nyai masuk ke dalam alur cerita Akang tadi. Ya semoga tidak terlalu banyak yang mengganggu Nyai dan semoga yang ada di sini menjadi sahabat Nyai dan ikut membantu memasak ya mungkin kalau ada satu dua yang nongol ya mungkin nanti tugas kalian yang ada di rumah bila mana di kameranya ini nanti ada penampakan atau apa, tolong ya di komen di bawah ini, di bawah kolom komen dan Nyai akan segera mengeksekusi memasak di rumahnya Akang Deden. Maka dari itu jangan pernah di skip, tonton terus, oke? Oke Nyai, saya pindah dulu, saya memegang tugasnya, saya pantau dari jauh. Siap, Terima kasih, sama-sama Iya, kembali. biar saya tetap berjuang dulu. Tetap semangat. Siap. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Sahabat Nyai masih stay di sini kan? Di sini saatnya Nyai mengeksekusi masak acara dapur malam. Apa saja yang akan Nyai persiapkan dan menu apa saja yang akan menjadi hidangan untuk malam ini? Makanya jangan pernah di skip, temani Nyai sampai selesai. Oke,
Nyai akan siapkan dulu peralatannya dan tunggu sampai Nyai menyajikan satu resep lagi yang istimewa. Oke? Oke, sahabat Nyai, sampai juga di sesi memasak. Kali ini Nyai mau memasak telur dadar plus sayuran, bisa dibilang dengan fuyung hai. Di sini Nyai sudah sendirian, guys. Tadi Kang Aden sudah meninggalkan Nyai untuk bisa memasak sendiri di area tempat ini. Ini Nyai masih berada di area gazebo-nya Kang Aden. Yang tadi sudah dijelaskan sering terjadi penampakan dan juga tetangga-tetangga sekitar rumah ini juga sering melihat kejadian-kejadian itu, guys. Di sini Nyai mau mengkombinasikan menu Nyai dengan suasana yang syahdu di malam hari ini. Mau tahu apa saja bumbu-bumbu untuk menu masakan Nyai? Nanti bisa dilihat dan bisa dipraktekkan di rumah ya, guys, karena bumbunya sangat simpel dan juga mudah didapat. Oke? Oke, guys, ini Nyai jelaskan bumbu-bumbu masakannya. Kali ini Nyai menyiapkan bawang putih, bawang merah, cabai, ada penyedap rasa, ini ada gula, garam, dan bumbu bawang putih sama bawang merah dicincang kasar, guys. Kalau untuk cabai bisa disesuaikan dengan selera, bisa pedas juga sedang ataupun tidak pedas. Oke, selanjutnya ada sayuran yang Nyai siapkan adalah wortel yang sudah diiris tipis, ada kol, ada daun bawang. Bahan utama kali ini adalah telur. Ini Nyai sudah menyiapkan 5 butir telur. Dan nanti dikocok ya, guys. Sebelum bumbu dimasukkan, Nyai sudah siapkan sayuran. Untuk sayuran ada wortel yang sudah diiris tipis, kol, dan juga daun bawang. Oke, guys, sudah jelas toh? Nah, tinggal kita meracik menu masakan malam ini. Oke, semua bahan yang sudah dicincang dimasukkan ya, guys. Ada bawang putih, bawang merah yang sudah dicincang kasar, sedikit bumbu penyedap rasa, sedikit saja untuk penyedap, ada garam sedikit. Oke, kalau untuk cabai disesuaikan selera, guys. Kali ini Nyai memotong-motong cabai rawit sedikit untuk ada perasa pedas. Kalau ada tambahannya bisa disesuaikan selera sambil menunggu apinya merata di pembakaran ya, guys. Ini untuk sentuhan terakhir kita masukkan racikan sayuran. Kalau tidak kalian yang tidak suka sayuran juga tidak apa-apa tanpa ada sayuran. Tapi di sini biar menambah nilai gizi juga aroma dari daun bawang bisa ditambahkan sesuai selera. Oke, kembali kita aduk, kita ratakan. Sampai
sampai semua bahan tercampur ya guys. Oke guys. Oke, ini sudah tuang minyak untuk menggoreng si telur ya guys. Oke, kita tunggu minyaknya panas sebelum bahan yang kita campur tadi kita masak. Ini mau masukkan, coba untuk masukkan si bawang goreng biar sedap minyaknya. Bisa dilihat guys, Nyai selalu pakai arang untuk memasak semua menu masakan dapur malam, karena kondisinya yang mudah dibawa. Juga kalau arang itu zaman dulu dipakai sama orang tua kita ya guys, itu ada aroma kayu yang dibakar, itu akan menambah cita rasa masakan kita lebih sedap. Dan kenapa Nyai memasukkan bawang putih sama bawang merah ini untuk membuat aroma minyak yang nanti untuk memasak si telur semakin menambah rasa gurih. Nih guys. Oke. Sudah tercium aroma bawang gorengnya ini guys. Kalau kalian ada di sebelah Nyai, kalian akan bisa merasakan aroma yang sedap. Oke. Beda ya guys kalau memasak di kompor dengan di arang, karena kompor bisa disesuaikan dengan kondisi, bisa kecil-kecil, kalau arang akan stabil guys, tidak bisa dibesarkan ataupun dikecilkan. Jadi kita hanya main kira-kira, kalau kira-kira sudah matang atau apa ya kita cepat-cepat untuk angkat makanan kita, jangan sampai terlambat karena bisa cepat gosong. Tingkat panasnya selalu stabil guys. Karena si bawang putih sudah matang, kita masukkan guys separuh saja dulu ya, semuanya juga nggak apa-apa. Ini caranya biar masakannya lezat, nah dicampur di masakan sekaligus membuat masakan mantap ini. Guys, beda dengan kompor ya yang tadi sudah Nyai jelaskan. Kalau arang ini harus bisa menyiasati kalau masak. Kalau kompor sudah mau matang bisa dikecilin, kalau arang tidak bisa guys. Jadi cepat-cepat kita angkat wajan atau kita angkat masakan yang kita masak. Biarkan matang sempurna. Takutnya gosong. Masih basah kayaknya telur masih harus diputar ini ya, biar matangnya
karena telurnya tebal, jadi kita pelan-pelan. Putar-putar biar matang sempurna. Kita putar-putar. Ini masih basah, biarkan matang sempurna. Seperti bikin martabak ya guys, banyak sayurannya. Tadi bisa telurnya bisa diganti dengan telur bebek atau telur ayam, sesuai selera. Tapi kalau kalian punya darah tinggi atau kolesterol, hindari dengan telur bebek ya guys. Nah, ini coba balik ini. Wow, biar sayurannya yang di atas matang. Nyai ratakan kematangan si telur. Kalau kalian suka daging, bisa dengan tambahkan cincangan daging ayam ataupun daging sapi, akan menambah rasa mantap. Kayaknya belum matang ya guys, masih belum kering. Saya lihat apinya, ini udah oke. Rata. Aromanya sudah tercium guys. Di sini hujan rintik-rintik menambah suasananya semakin syahdu. Meskipun hujan, tapi Nyai merasa berkeringat ini guys. Ya ada sedikit kayak apa ya? Kayak ada yang nemenin Nyai, tapi Nyai tengah-tengah juga nggak ada. Tapi dari tadi kayak ada yang ngawasi gitu loh. Mungkin di kamera Nyai bisa kalian bisa melihat atau yang punya indera yang bisa melihat sesuatu bisa di komen ya guys. Kalau Nyai hanya bisa merasakan saat ini seperti ada di pojok bawah pohon sana itu, liatin Nyai terus. Tadi sih ada sekelebatan bayang-bayang hitam gitu loh guys. Tapi yang penting Nyai kan tidak pernah mengganggu, tadi juga sudah izin sama yang punya rumah. Jadi biarkan mereka beraktivitas dan Nyai juga beraktivitas sendiri. Oke. Masakannya sudah 50% jadi guys, tinggal menunggu tingkat kematangan si telur. Nanti cara makannya bisa didodol dengan sambal kecap ataupun saus tomat, sesuai selera. Beneran loh guys,
Dari aromanya ini perutnya ini keroncongan betul ini. Jadi Nyai mau makan sama nasi putih yang sudah Nyai siapkan dari rumah tadi. Nah, kalau kalian ingin membuatnya gampang, guys. Oke, akhirnya Nyai Satria sudah menyelesaikan satu tantangan lagi yang dikirim oleh salah satu teman subscriber yang sudah mengundang Nyai untuk masak di area pendopo lawasnya. Dan Nyai sudah menyajikan satu masakan lagi untuk dapur malam. Dan ini adalah hasil dari Nyai masak malam ini. Gak cuma ini aja, guys. Nyai akan tambahkan topping ketimun sama cabai yang sudah dipotong-potong. Oke, tinggal menikmati. Oke, sahabat Nyai, masih stay menemani Nyai kan? Ini hasil Nyai memasak telur dadar sayur istimewa. Dan Nyai sebentar akan menemui Kang Deden yang tadi masih ada di dalam rumahnya. Mungkin bisa menemani Nyai menyantap menu masakan yang sudah Nyai masak. Oke, terus temani Nyai dan selalu like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum Kang Aden. Waalaikumsalam. Belum tidur Kang Aden? Belum tidur. Ini menunggu hasilnya Nyai. Yang Oke, ini Nyai mau minta ditemani mencicipi masakannya Nyai nih Kang Aden. Monggo kita makan sama-sama. Terima kasih jadi ngerepotin. Oke, tidak nanti monggo nggih. Oke, ini saya ingin tahu komentar Kang Aden untuk mencicipi masakan Nyai Satria. Nanti dikomplain kalau memang enak, kalau tidak enak juga jangan sungkan-sungkan ya Kang Aden untuk mengatakan tidak enak. Siap. Coba monggo dicoba. Saya cicipin. Iya. Ini cocok ini rasanya satu. Hujan-hujan ya Kang Aden. Krimis kemudian. Tinggal ditambahin dengan nasi putih. Nasi putih benar. Nasi anget ini. Cocok. Coba Kang Aden. Manis, mantap. Maknyus. Oke sahabat Nyai. Dari kemarin di kolom komen itu Nyai selalu dikomentari siapa yang mau makan masakan Nyai. Nggak mungkin toh Nyai menghabiskannya sendiri. Nah ini guys, salah satunya tadi kebetulan Kang Aden tinggal di sebelah gazebo-nya. Ya, ini kebetulan Kang Aden juga belum tidur. Jadi Nyai meminta untuk menemani mencoba resep masakan Nyai. Oke, yang sudah komen Nyai sudah jawab ya. Nanti tinggal kalian pengen rekomendasi masakan apa yang mau Nyai masak, boleh ditulis di kolom komentar berikutnya. Oke? Masakannya benar-benar manis. Itu masakan sederhana Kang Aden. Jadi menu-menu anak kos. Kalau tidak ada lauk dan bahannya juga murah meriah, di sekitar kita selalu ada. Cuma telur dadar bikinan Nyai beda kan, ada cita rasa sedapnya rasanya dari arang gitu tadi Kang Aden. Yang membuat lebih lebih nikmat, ada rasa gurih-gurihnya itu tajam gitu loh. Mantap satu. Mungkin saya akan tambah lagi. Siap, tinggal nambahin nasi putih nanti. Ngomong, gimana tadi perjalanan suasana dalam masak? Sebetulnya Nyai tadi juga agak merinding dan bulu kuduk sempat berdiri sih Kang Aden. Kan ada gerimis-gerimis juga menambah kesahduan tempat tadi. Dan kayak mungkin kalau ada yang
temen atau sahabatnya yang di rumah itu punya indera keenam ataupun kelebihan yang lainnya, bisa melihat ada apa di belakang Nyai. Masalahnya seperti ada yang menengok, ada yang memperhatikan Nyai saat masak tadi. Tapi setelah Nyai tengok nggak ada apa-apa itu. Mungkin ada yang pengen melihat Atau berkenalan mungkin. Atau pengen mencicipi masakannya. Karena aromanya tadi ya. Karena aromanya tadi mengundang. Begitu ya. Tadi juga sesaat ada kayak di belakang pohon yang pepaya 2 itu ada yang kayak sekelebatan hitam-hitam gitu. Itu mungkin penunggu pohon pepaya yang baru. Mungkin dia mau memetik pepaya tapi karena hujan. Karena ada aroma khusus yang menarik, akhirnya dia lupa. Begitu. Lupa mau ngambil pepaya. Jadi Pak itu juga makan pepaya juga. Variasi, mungkin kadang-kadang jual pepaya. Siap, oke. Unik juga ini. Dan saya juga merasa kayak nyaman juga. Jadi akhirnya rasa takutnya itu langsung hilang gitu loh setelah ada suasana yang rumahnya Kang Adem itu kayak klasik, kayak bikin kita itu nyaman di sini gitu Kang Adem. Kalau pendapat Kang Aden untuk dapur malam channel, ada masukan mungkin biar kita itu kedepannya lebih baik, mungkin ada kritikan atau saran, itu kan sebagai kritik membangun buat kita itu nantinya edisi-edisi kedepannya itu biar semakin oke, tidak membosankan dan intinya beda dengan yang lainnya. Mungkin Kang Aden punya ide atau kritik saran buat kita? Tetap semangat, tetap melanjutkan perjalanan, kasih variasi mungkin di masukan dari para subscriber, para komentar. Siap. Dan Nyai juga berterima kasih untuk waktunya, juga meminjami tempatnya Kang Adem yang sangat klasik. Terima kasih. Akhirnya Nyai Satria sudah menyelesaikan tantangan dari Kang Aden. Dan di sini Nyai tadi tidak mendapatkan gangguan apapun sih guys. Hanya merasakan sedikit saja seperti perasaan ada yang mengintip dan bahkan ada yang mengawasi Nyai. Tapi semuanya it's okay. Dan Nyai tetap akan melanjutkan petualangan Nyai memasak di dapur malam channel. Dan tidak henti-hentinya Nyai ingatkan untuk kalian sahabat-sahabat Nyai untuk terus dukung Nyai, support Nyai dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, dan Nyai mohon pamit untuk undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap sehat. Oke.